Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film aksi thriller, berjudul Last Man Down, yang dirilis pada tahun 2021, jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan John Wood menonton dengan pasrah ketika Stone mengancam akan membunuh istrinya, Emilia, jika dia tidak memberikan informasi tentang 500 orang terinfeksi yang melarikan diri dari desa. John memberitahu Stone bahwa dia tidak tahu di mana mereka, dan meminta Stone untuk membiarkan Emilia pergi karena dia tidak ada urusan dengan ini, dan meminta untuk membunuhnya saja sebagai gantinya. Namun Stone memberitahu John bahwa hanya dialah yang boleh memilih untuk menembak siapa, dan pada akhirnya Stone menembak kepala Emilia. Beberapa saat kemudian, John bangun dari mimpi buruk di sebuah kabin di hutan, setelah seharian memotong kayu, dan menyeret kayu ke rumahnya. John menghabiskan malam membaca dan minum sendirian di dekat perapian. Dalam kesendiriannya, dia mengingat kilas balik ketika Stone dan anak buahnya mengeksekusi beberapa orang yang terinfeksi. Ketika John mencoba untuk menghentikan pembunuhan itu, anak buah Stone langsung menahannya dan memberi label pengkhianat kepada John. Di adegan berikutnya, John terlihat masih meminum alkohol dengan kaku. Dia mengingat kilas balik lagi. Kali ini dia ingat ketika Stone mencoba menjelaskan bahwa dia membunuh Emilia karena Emilia sudah terinfeksi, dan sesuai aturan baru di masyarakat bahwa yang terinfeksi harus disingkirkan. John berpendapat bahwa Emilia tidak terinfeksi, dan mereka seharusnya menguji Emilia untuk memastikan. Tetapi Stone mengungkapkan bahwa tes tidak dapat diandalkan, dan dia lebih percaya dengan instingnya. John ditahan, namun begitu mereka masuk ke ruangan, John melumpuhkan seorang dokter sebelum mencoba melarikan diri dan bertemu Stone. John menyerang Stone dan melukai wajahnya dengan pisau tajam sebelum akhirnya melarikan diri. Stone segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap John, tetapi John mengalahkan mereka semua dengan mudah, dan benar-benar melarikan diri, berhasil bersembunyi sampai sekarang. Saat dia duduk di dekat api unggun, tiba-tiba ada seorang wanita yang terluka muncul dari hutan dan memintanya untuk membantunya bersembunyi, sebelum akhirnya pingsan. John memeriksanya dan menyadari bahwa wanita ini sedang terinfeksi penyakit, namun John menyelamatkannya dan menyembunyikannya. Keesokan harinya, John menemui si wanita yang bernama Maria ini, kemudian meyakinkannya bahwa dia boleh beristirahat di tempatnya. John lalu memberitahu Maria bahwa luka tembaknya telah terinfeksi sehingga dia harus mengeluarkan pelurunya. Setelah memberikan alkohol untuk meredakan rasa sakit, John mempersiapkan diri untuk ekstraksi. Sebelum John mengeluarkan peluru, Maria menanyakan namanya kepada John. Sebelum akhirnya bertanya apakah John seorang dokter, John hanya terdiam sambil mengeluarkan peluru tersebut, di mana dia terkejut setelah peluru berhasil dikeluarkan karena di peluru tersebut terdapat alat pelacak tingkat militer. John belum menanyakan siapa yang mengejarnya, namun Maria pingsan karena rasa sakit pasca ekstraksi. John kemudian melihat kode batang di pergelangan tangan Maria, yang menandakan bahwa dia adalah tahanan militer. Beberapa saat kemudian Maria tersadar dan mendatangi John yang sedang memotong kayu. Saat itu John memberitahu Maria bahwa dia hanya bisa tinggal di tempatnya selama beberapa hari saja, kemudian memintanya pergi, karena John hanya ingin hidup damai. John kemudian masuk ke rumah untuk beristirahat sebentar. Beberapa saat kemudian dia keluar dan melihat Maria sedang memotong kayu. John segera menyuruh Maria untuk beristirahat saja untuk memulihkan lukanya. Saat John memotong kayu, beberapa tentara bayaran yang tidak dikenal muncul, dan bertanya apakah John melihat Maria. Mereka memberitahunya bahwa wanita itu terinfeksi, tetapi John menjawab bahwa mereka adalah orang pertama yang dia lihat sejak wabah virus menyebar. Mereka tentu saja tak percaya dan segera menggeledah kabin milik John. Namun tak lama kemudian John langsung menghabisi dua dari mereka, sementara satu tentara dibunuh oleh Maria, setelah dia menemukan senapan di bawah kasur John. Kemudian John mulai mengatur gudang senjatanya sehingga membuat Maria berspekulasi bahwa John bukan pemotong kayu biasa. John menjawab bahwa dia hanya mencoba mempersiapkan perang sambil berdoa untuk perdamaian. Maria bertanya kepada John apa selanjutnya, tetapi John mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya sudah tahu apa yang akan terjadi.
Maria kemudian membantu John untuk membersihkan kekacauan yang baru saja terjadi ketika Maria pergi ke kamar mandi untuk mencari tisu toilet. Dia menemukan botol kosong yang memberinya sebuah ide. Adegan beralih menunjukkan seorang wanita bernama Granite dan seorang pria bernama Dr. Feldspad. Mereka berdua adalah prajurit di bawah kepemimpinan Komandan Stone. Granite mulai bertanya-tanya kemana tentara bayaran yang dikirim untuk mencari Maria dan kenapa sangat lama. Feldspad berspekulasi bahwa tentara bayaran ini mati karena mereka mudah dibuang dan digantikan. Feldspad menyarankan agar mengirim tentara bayaran lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun hal ini hanya membuat Granite marah. Dia menyela latihan para tentara bayaran dengan memukuli mereka tanpa ampun. Ketika pelatih mereka meminta Granite untuk menghentikan aksi itu, Granite justru menjawab dan menyuruhnya untuk melatih anggotanya lebih baik lagi, dan jangan bermain-main. Adegan kembali ke kabin, ketika John yang sedang frustasi melotot di depan cermin. Malam itu dia bertanya kepada Maria bagaimana dia menemukannya, tetapi yang bisa Maria ingat hanyalah berkeliaran di hutan setelah tertembak. Maria takut akan ada lebih banyak tentara yang mengejarnya. John mengkonfirmasi ketakutannya dengan memberitahunya tentang alat pelacak di peluru. Maria bertanya kepada John apakah dia ingin dirinya pergi. John memberitahunya bahwa dia bisa tinggal. John juga mengungkapkan bahwa tentara sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa Maria terinfeksi, tetapi Maria memberitahu John bahwa itu adalah cerita yang panjang. John kemudian mengungkapkan bahwa orang yang mencarinya adalah orang yang telah membunuh istrinya. John memberitahu Maria bahwa dia akan aman bersamanya. Maria memeluknya, tetapi yang dapat John pikirkan hanyalah mendiang istrinya. John mengingat kembali saat Emilia membawakannya kue saat dia bekerja. Mereka sangat mencintai satu sama lain, namun takdir berkata lain. Keesokan harinya, Maria berjaga-jaga sementara John membangun barikade. John melanjutkan persiapannya untuk menyerang dengan membangun pertahanan kabin. Malam itu Maria mengungkapkan bahwa ada obat untuk virus, dan Stone sangat ingin mendapatkannya sehingga dia dapat mengendalikan manusia yang tersisa. John bertanya mengapa dia mengatakan kepadanya. Maria lalu mengungkapkan bahwa dia memiliki obat dalam darahnya. Namun yang dilihat John adalah Maria telah membawakan neraka kepadanya, yang selama ini dia coba untuk jauhi. Namun Maria meminta John untuk membantunya bertarung, sehingga dia bisa mendapatkan obatnya untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi John mengabaikannya dan meninggalkannya di dekat api unggun. Keesokan harinya dia menemukan John sedang membersihkan senjatanya untuk persiapan perang. John bertanya kepada Maria bagaimana dia belajar menembak. Maria mengungkapkan bahwa dia belajar menembak sambil bertahan hidup, karena dulu dia adalah perampok, sebelum akhirnya dia ditangkap. Saat di penjara, dia berhasil selamat dari virus, sementara narapidana yang lain tewas karenanya, dan ini mengungkapkan kekebalannya. John kemudian melatih Maria untuk menembak dan membidik dengan benar untuk persiapan perang. Beberapa waktu kemudian lebih banyak tentara bayaran mendekati kabin John. Salah satu dari mereka bercanda dengan mengklaim bahwa John adalah seorang tukang kayu biasa. Mereka memutuskan untuk membunuh John dan membagi hadiahnya. John yang sedang mengawasi lalu pergi ke sebuah kakus, sementara Maria mengukir stik di luar. Tentara bayaran mengikuti John ke kakus hanya untuk membuka pintu dan menemukan itu adalah penyergapan. John membunuh 2 tentara bayaran. Sementara yang ketiga menjadikan Maria sebagai sandera, namun dia tidak berdaya saat John membunuhnya dengan busur dan anak panahnya. Setelah menutup mayat, John memberitahu Maria bahwa hanya ada satu jalan menuju kabin, dan mereka memiliki 30 menit sebelum yang lain muncul. Ini terbukti benar saat tentara bayaran mempersiapkan serangan mereka. Maria bertanya kepada John bagaimana mereka akan menghentikan musuh. John menuntun Maria ke gudang senjata miliknya. Setelah itu mereka menyelesaikan persiapan mereka. John memberitahu Maria untuk mengambil bensin, karena beberapa orang akan terbakar malam ini. Sayangnya, saat Maria mengambil bensin dia disergap oleh Feldspad dan anak buahnya. Setelah memastikan bahwa Maria adalah target mereka, mereka segera melaporkan hal itu kepada Stone. Namun tak lama berselang John muncul dan membunuh tentara bayaran. Sayangnya mereka tidak dapat menghentikan Feldspad yang melarikan diri. Setelah John pergi, Feldspad meminta Stone untuk mengirim pasukan bantuan. Namun Stone memerintahkan Feldspad untuk membunuh John tapi jangan melukai Maria. Setelah itu John dan Maria membunuh tentara bayaran yang tersisa. Di pangkalan, Stone mengkoordinasikan pengepungan kabin John.
Instruksinya sederhana: bunuh John, tangkap Maria. Namun instruksinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. John dan Maria menusuk, membakar, dan menembak tentara bayaran yang terlihat. Ketika mereka telah selesai, John memberitahu Maria bahwa mereka harus menyingkirkan semua mayat, sehingga mereka dapat menakut-nakuti musuh mereka. Sementara Stone mengamuk pada kenyataan bahwa dia kehilangan begitu banyak orang, dia mengirim timnya keluar untuk mencari tahu berapa banyak orang yang tewas. Namun hanya regu pencari menemukan Maria dan John bersenjata dan siap untuk membunuh. Setelah membunuh sekelompok tentara bayaran ini, John pergi berburu. Tentara bayaran yang tersisa lalu kembali ke Stone melewati terowongan. Di hutan, Feldspar menghadapi John. Sementara Maria menyembunyikan botol di semak-semak. Beberapa saat kemudian dia disergap oleh beberapa tentara bayaran, tapi dengan luar biasa dia mengalahkan mereka, dan membunuhnya sendirian. Di hutan, Feldspar mengalahkan John sebelum menuju ke Maria. Tak lama kemudian Maria ditembak oleh Feldspar, dia tidak menyadari bahwa Feldspar datang untuknya dan kemudian segera menangkapnya. Untungnya John terbangun, dan dia pergi menuju Maria. Feldspar membawa Maria melewati terowongan yang diikuti oleh John. Kembali ke Stone, dia mencoba untuk mengumpulkan anak buahnya, tetapi seorang tentara bayaran menyela, dengan mengatakan kepadanya bahwa Feldspar sedang dalam perjalanan dengan Maria. Namun Stone membunuh pria itu hanya karena menyela omongannya. Di sisi lain, Feldspar berhadapan dengan John di terowongan. Stone mengirim lebih banyak orang untuk mengepung John. Sementara John, setelah pertempuran yang melelahkan, John akhirnya membunuh Feldspar sebelum akhirnya melarikan diri dari tentara bayaran yang mulai mendekat. Meskipun upaya terbaik mereka dengan melarikan diri, John tertembak pada akhirnya, sehingga dia dan Maria bersembunyi. John memberitahu Maria untuk tinggal di sana sementara dia akan menghadapi mereka. Meskipun Maria protes bahwa dia tak ingin hidup tanpa John, namun John tetap pergi untuk menghadapi tentara bayaran. John berhasil melarikan diri dari terowongan, tetapi lukanya terlalu parah untuk melanjutkan pertarungan. Lebih buruk lagi, Stone dan anak buahnya menyergapnya di ujung terowongan. Stone kagum ketika dia menyadari bahwa itu adalah John, orang yang menyebabkan semua masalah ini. Setelah mereka bersatu kembali, terungkap bahwa Stone dan John adalah saudara. Stone mengubah namanya karena dia selalu mengira bahwa John terdengar lemah. Apalagi dia membenci ayah mereka yang selalu lebih menyukai John daripada dia. Stone lalu bertanya kepada John di mana keberadaan Maria, tetapi John mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuhnya. Stone tak percaya dan hanya menganggap John menggertak, karena John tidak akan pernah bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Stone melepaskan tentara bayaran kepada John, membiarkan mereka untuk memukulinya, namun meskipun dipukuli John tetap menahan lidahnya. Frustasi pada keinginan kuat John, Stone memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Namun John memanggil Stone pengecut, sebelum akhirnya menantangnya untuk bertarung sampai mati. Mereka berdua bertarung dan John keluar sebagai pemenangnya. Namun Stone mengeluarkan pistol untuk mengancam John, tapi anehnya dia tak bisa menarik pelatuknya, sehingga John membunuhnya dengan menikamnya di perut. Setelah pertarungan tersebut, Granit berterima kasih kepada John karena telah membantunya mengurus Stone, karena sebenarnya dia sendiri yang ingin membunuh Stone. Sebelum Granit membunuh John, Maria tiba-tiba muncul dengan granat di tangannya dan mengatakan kepadanya untuk meninggalkan John sendirian. Dia akan membuat kesepakatan untuk pergi dengan mereka jika mereka membebaskan John. Granit setuju sehingga mereka membawanya pergi, sementara John hanya terdiam saat helikopter terbang pergi. John lalu bersumpah bahwa dia akan menemukannya. Di adegan terakhir, tentara bayaran merayakan fakta bahwa mereka memiliki obat, yang berarti mereka memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan dunia baru, karena mereka sekarang mengendalikan masa depan dan era baru. Namun yang mereka tidak sadari adalah bahwa Maria telah meninggalkan 3 botol darahnya untuk John, bersama dengan catatan untuk memberikannya kepada orang-orang, sehingga mereka dapat mengembangkan penyembuhan dan menyelamatkan umat manusia, dan begitulah film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar.
Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.